warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi pembelajaran kita pada tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Untuk itu, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini kamu akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Sebagai pelajar, kamu dapat bersatu dalam diskusi saat belajar di dalam kelas. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontohkan dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Amatilah tulisan dan gambar berikut. Apa yang kamu ketahui tentang naskah di atas? Ya, benar. Naskah di atas adalah teks asli Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut kita akan membaca sebuah teks yang berjudul BM Diah dan Naskah Asli Proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Diah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Diah selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli Proklamasi Kemerdekaan RI pada Selasa pagi, 19 Mei 1992, pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Diah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Setelah membaca teks tersebut, amatilah kata-kata yang terdapat pada bacaan tersebut. Apakah kata-katanya sudah termasuk kata baku? Tahukah kamu tentang kata baku? Bacalah penjelasan singkat berikut. Kata baku digunakan dalam situasi resmi. Penulisan dan pengucapan sesuai pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. Contoh kata tidak baku, nasihat. Contoh kata bakunya adalah nasihat. Kemudian contoh kata tidak baku apotik. Contoh kata bakunya adalah apotek. Untuk mengetahui sebuah kata adalah kata baku atau tidak baku, kamu bisa menggunakan Kamus Bahasa Indonesia. Dengan melihat kamus, kamu bisa menentukan sebuah kata adalah kata baku atau tidak baku dan seperti apa bentuk penulisannya. Nah, dengan melihat kamus, silahkan
Tentukan kata-kata yang terdapat pada bacaan tersebut, termasuk kata baku atau tidak baku. Pengertian kata baku secara umum adalah sebuah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Di Indonesia, kata baku umumnya sering digunakan untuk kalimat yang resmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam sebuah pengungkapan kata-kata. Bacalah teks sekali lagi. Temukan informasi penting dan tulis pada peta pikiran berikut. Nah, ketika menulis peta pikirannya, jangan lupa kalian menggunakan kalimat efektif dan memperhatikan kata baku. Hari libur, Dayu dan teman-temannya berjalan mengelilingi perumahan. Mereka melihat sekelompok orang sedang menanam pohon di lingkungannya. Banyak tanaman yang harus mereka tanam. Dalam waktu singkat, seluruhnya tertanam dengan rapi. Dayu dan teman-temannya kagum dengan warga tersebut. Mereka bersatu menjaga lingkungan dengan menanam pohon. Tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Berikut adalah salah satu contohnya. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Selain tumbuhan, hewan juga berguna bagi kehidupan manusia. Bacalah teks berikut, kamu akan mendapat informasi manfaat suatu hewan terkait habitatnya. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. 1. Sebagai bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. 2. Penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra, domba dapat menghasilkan wol, kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. 3. Penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuat wayang kulit. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok. 4. Penghasil pupuk organik. Contohnya adalah dari kotoran hewan seperti sapi, kambing, dan lain sebagainya. 5. Penghasil tenaga. Contohnya adalah kuda untuk menarik delman, kemudian kerbau untuk membajak sawah. Berikutnya, manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, sebagai bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan sebagai bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang kedua, sebagai bahan sandang atau pakaian. Contohnya adalah serat kapas. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Yang ketiga, sebagai bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dapat dibuat untuk bahan bangunan. Yang keempat, sebagai bahan obat.
Banyak tanaman dimanfaatkan untuk obat, misalnya jahe digunakan untuk mengobati batuk, kemudian daun kumis kucing digunakan untuk mengobati penyakit ginjal, dan yang ketiga daun jambu biji untuk mengobati diare. Yang kelima, sebagai bahan baku industri. Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Misalnya getah karet digunakan dalam industri pembuatan ban, kemudian getah pinus dimanfaatkan sebagian orang dalam industri cat, kemudian kayu pinus digunakan dalam industri kertas, dan yang terakhir buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Keenam, pewarna alami. Nah, tanaman yang dapat digunakan sebagai pewarna alami misalnya adalah daun pandan untuk mendapatkan warna hijau, kemudian wortel untuk mendapatkan warna jingga, kemudian kunyit sebagai pewarna kuning. Dan yang terakhir, untuk menjaga kualitas air. Nah, contoh tanaman yang dapat menjaga kualitas air adalah tanaman bakau. Karena tanaman bakau ini menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Amatilah lingkungan di sekitar tempat tinggalmu. Pilihlah satu jenis tanaman dan hewan. Amatilah habitatnya. Tulislah manfaat hewan dan tumbuhan tersebut bagi kehidupan manusia. Masukkan jawabanmu ke dalam kolom berikut ini. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut, namun berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Amatilah gambar berikut ini. Gambar tersebut mencerminkan rakyat yang sejahtera. Mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Jawablah pertanyaan berikut ini. Tulis jawabanmu dalam kolom yang telah disediakan. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.